Oke, saya mengatakan adab itu sudah menjadi adat orang Jawa. Adab yang baik, sopan santun kok bukan Islam. Walaupun sudah menjadi kebiasaan orang Jawa. Ya itu terserah Anda kalau Anda mengatakan bahwa itu bukan Islam. Tapi menurut saya Islam. Oke. Jadi gini ya, saudariku ya, dari sini kita sudah beda pandangan. Perspektif Anda tentang Islam dan saya berbeda. Jadi semua ucapan saya, perkataan saya, jawaban saya sudah dipastikan tidak akan mungkin bisa memuaskan Anda karena perspektif kita berbeda. Jadi kita beda pandangan ya. Ya, artinya ya kita menghargai, menghormati saja. Saya hargai, saya hormati Anda juga seperti itu. Gitu ya. Karena apa? Ya karena kita ini diciptakan beda. Beda itu sunatullah, Allah yang membuat beda itu. Karena itu adanya persatuan gitu loh. Makanya ada perbedaan, ada persatuan. Jadi ya yang menyatukan ya siapa yang menghargai, yang menghormati dan memenuhi hak masing-masing gitu ya. Jadi kalau perspektif Anda tentang Islam harus Arab terserah. Yang jelas kalau di sini ya tidak bisa di Nusantara ini gitu loh. Karena apa, di sini tuh banyak suku dan bangsa. Oke? Ya artinya kita beda boleh. Beda pandangan, beda ras, suku, agama, warna kulit, bahkan negara, bahkan gender. Nah, ya kan? Jadi yang jelas yang harus kita lakukan adalah menghargai perbedaan tersebut. Kita kembali ke konteks sajalah. Trans 7 dan Pondok Lirboyo. Itu sebenarnya adalah ya kemungkinan miscommunication dan atau mungkin juga ya karena salah paham, kita tidak tahu. Yang jelas adalah framing, doktrin, dogma, narasi video tersebut itu tidak bisa diterima. Oke? Mengatakan feodalisme memperkaya diri. Nah, ini saya jelaskan ini. Jangan lari kemana-mana ya. Trans 7 dan Lirboyo ya. Jadi jangan lari kemana-mana. Nah, artinya adalah kalau kita analogikan gini. Saya menuduh Anda tukang fitnah, tukang bohong dan membuli teman Anda. Tapi teman Anda yang klarifikasi, saya tidak difitnah kok, saya tidak dibully kok. Persis itulah yang terjadi antara Trans 7 dengan pondok tersebut. Karena apa? Karena yang menyangkal adalah santrinya sendiri. Bahwa itu bukan bentuk feodalisme. Kiainya bukan memperkaya diri gitu loh. Di dalam pondok tersebut itu ada dua sistem, ada yang bayar, ada yang tidak. Kalau misalkan saya santri, saya di situ sudah diajarin segala macam ya, ngaji dan lain-lain, bahkan pendidikan, saya tidak bayar, masa saya harus diam saja? Bagaimana rasa kemanusiaan saya? Kan gitu, oke? Kecuali kalau yang bayar beda ya, beda. Walaupun bayar pun ya ada kerepotan, ada mungkin kesusahan santri, ya tidak mungkin dong rasa kemanusiaan tidak membantu. Intinya itu. Terus kedua masalah adab. Memang adab orang Jawa seperti itu. Gitu loh. Kalau menurut kamu bukan Islam terserah, kalau menurut saya itu Islam. Karena bagaimana caranya menghargai, menghormati orang yang lebih tua, terhadap kakak saja seperti itu. Apalagi orang tua, apalagi guru, apalagi ulama, apalagi kiai, pejabat, presiden dan lain-lain. Nah itu loh. Jadi adat itu, kebiasaan itu sudah ada sejak zaman sebelum Belanda ke sini, bahkan sampai sekarang begitu. Jadi kalau menurut Anda adab tadi, kebiasaan baik tadi itu menurut Anda bukan, ya silahkan. Kalau menurut saya Islam, kalau menurut Anda bukan, silahkan gitu loh. Saya nggak tahu ya makna Islam menurut Anda itu, nggak tahu. Kalau bagi Anda itu Islam harus seperti Arab, minta maaf, nggak ada di Indonesia ini, tidak akan pernah bisa. Oke? Karena berbeda gitu loh. Terus Anda masih bingung juga apa yang saya katakan, ya ini loh, di antara yang baik ada yang lebih baik. Bukankah itu perkataan Nabi? Kita suruh akhlakul karimah, bukankah itu perkataan Nabi? Kurang apa lagi? Kurang dalil apa gitu loh. Kita menghargai, menghormati yang lebih tua, kurang apa lagi gitu loh. Beda pengkultusan, beda ya. Kalau misalkan santri menyembah kiainya beda, itu berarti sesat gitu loh. Jadi kalau feodalisme itu bentuk feodalisme, secara otomatis santrinya yang komplain gitu loh. Trans 7 mengatakan feodalisme tapi santrinya kan tidak.
Yang menuntut kan santrinya, bukan kiainya, bukan pondoknya, santrinya. Dan pondok tersebut adalah melahirkan santri-santri terbaik gitu loh di negeri ini, tokoh-tokoh di negeri ini gitu loh, para ulama, para dai, ustadz, ya tokoh-tokoh di negeri ini gitu loh. Itu bahkan sejak dulu gitu loh. Terus kalau kita membaca sejarah, siapa yang membebaskan perbudakan, membebaskan penjajahan di negeri kita ini? Para santri kan gitu. Sebentar lagi kan hari santri, tolong pahami santri itu apa sih gitu loh. Islam itu apa sih gitu loh. Tolong jangan mempersempit Islam. Islam itu universal, luas Islam itu gitu loh. Jadi kalau Islam harus seperti Arab, seperti Yaman, ya mohon maaf, di sini tidak akan pernah bisa di negara kita ini. Karena negara kita ini berbagai macam perbedaan suku, ras, agama gitu loh. Oke? Sekarang coba kita bahas tentang feodalisme ya. Feodalisme itu kan penjajahan gitu loh, perbudakan gitu loh. Jadi secara otomatis itu ada unsur paksaan yang membuat kita itu terpaksa, membuat kita itu takut, membuat kita itu terancam. Otomatis apa? Kita merasa tidak aman, nyaman, ya kan? Jadi kita yang merasa ketakutan gitu loh. Apakah itu yang dirasakan para santri? Kan tidak, mereka menyangkal. Kalau zaman dulu, zaman feodalisme, zaman penjajahan, zaman Belanda, iya, semua ketakutan, kita semua ketakutan. Nenek moyang kita dulu gitu loh, sebelum merdeka. Terancam, nggak bisa hidup nyaman, tenang, aman, nggak bisa. Gitu loh. Makanya diperangi gitu loh. Siapa yang memerangi? Santri. Santri siapa ya? Dari Nusantara, seluruh Nusantara. Salah satunya santri Lirboyo gitu loh. Dan sekarang kita membahas tentang kiai ulama memperkaya diri. Orang dia punya usaha, setiap pondok memiliki usaha, tanahnya yang luas. Kalau di Lirboyo ada punya tanah luas sekali, ada kebun tebunya, ada lain-lain. Untuk apa ya? Untuk menghidupin orang pondok, untuk menghidupin santrinya. Gimana makannya santrinya kalau tidak punya usaha pondoknya? Kan gitu. Gitu loh maksudnya. Kalau memberi amplop, memberi apa, itu kan sumbangsih. Mungkin orang tua dari apa gitu loh. Ya kalau kita orang tua menitipkan anak itu gimana sih gitu loh. Cuman itu aja. Itu juga salah satu adab orang Jawa. Rasa terima kasih terhadap guru. Bahwa anak kita sudah dididik dengan cara yang baik. Begitu. Simple aja sebenarnya gitu loh. Kalau misalkan ada praktek-praktek lain, mungkin indikasinya kezaliman atas nama pondok, mari kita usut, kita buka, kita bongkar habis-habisan gitu loh. Tapi jangan pukul rata bahwa semua pondok pesantren seperti itu. Pondok pesantren itu hanya sebuah lembaga saja, dan lembaga itu banyak macamnya. Sekolah juga salah satunya, bukan hanya pondok pesantren namanya, tapi ya aliyah, mungkin apalagi diniyah, terus apa lagi, sekolahan umum, sebuah lembaga juga sama aja. Sanawiyah, madrasah, apalagi itu. MI itu apa? MI. Yaitu sama aja toh. Gitu loh maksudnya. Jadi jelas ya. Jadi artinya jangan kita terframing, terdoktrin, ya marilah kita memandang dua sisi. Karena dengan memandang dua sisi kita akan melihat kebenaran seutuhnya. Begitu. Oke? Sekian, terima kasih.